Berbicara tentang game berburu mobil, apa yang terlintas di benak Anda baru-baru ini? Apakah itu Operasi 3 Ayunan? Terobosan di malam hari? Atau Escape from Tarkov? Tetapi jika berbicara tentang yang paling populer, itu tidak lain adalah Operasi 3 Ayunan. Utama gratis, Anda bisa bermain setiap putaran tanpa membayar untuk mengalami lotre, menemukan emas, menemukan merah, menghasilkan api, sensasi yang meningkatkan petunjuk pasar, utama membuat ketagihan. Tetapi jika berbicara tentang mana yang membuat saya mencintai dan membenci, itu pasti Escape from Tarkov. Sebagai pencipta mode berburu mobil, memiliki mode permainan yang sangat keras, sistem senjata api yang tidak bisa lebih kaku. Tanyakan pada anak laki-laki mana, masih bisa menolak game menembak yang begitu realistis? Game ini adalah game yang bagus, tetapi semuanya gagal pada studio game, dalam operasinya yang terbalik. Sehingga setelah hampir 10 tahun, tes IA, Escape from Tarkov, akhirnya dirilis versi resminya. Ketika berhasil masuk ke Steam, pengalaman server yang buruk, berbagai crash berturut-turut, dan metode registrasi yang abnormal, itu langsung memicu badai kutukan. Ulasan buruk membanjiri, ketahuilah bahwa mengatakan satu orang tidak masalah, tetapi ketika sekelompok orang mengatakan, sebagai saya dari Delta Force di luar lapangan, adik laki-laki harus mencobanya, bagaimana rasanya coklat yang berbau kotoran ini? Apa rasanya? Jadi pertanyaannya adalah, saya tidak bisa tidak penasaran. Sebagai pemain yang hanya memainkan Delta Force, ketika bermain Escape from Tarkov, apa yang akan terjadi? Hehe. Tidak suka, begitu masuk ke peta, Anda akan menemukan, Anda bingung. Salju dan es. Musim dingin ini sangat dingin, membuat Anda hanya ingin melarikan diri. Saat Anda akan membuka peta permainan, Anda akan menemukan, tidak peduli seberapa gila AMG, peta tidak dapat dibuka. Uhuk. Saat ini, sebagai Delta Force, Raja Tikus yang mendominasi di banyak tempat. Anda mulai bingung, jujur. Seharusnya Anda sudah membuka peta lebih awal. Tempatkan posisi tanaman sutra mahal, datang ke gedung administrasi lebih awal, potong kepalanya dengan bersih, dan nikmati asuransi besar dengan indah. Dan, Anda, teman saya, sudah waktunya untuk bangun. Ketahuilah, ini adalah Escape from Tarkov yang sangat keras. Ini sangat keras, bahkan tidak ada peta permainan di padang gurun. Anda hanya bisa menjelajah perlahan sambil berjalan. Tetapi mungkin ini bukan hal yang paling mematikan. Sekarang Anda bertemu dengan bot. Sebagai bot di Delta Force, Anda yang telah menipu Raja Tikus tak terhitung jumlahnya. Hehe. Tertawa tanpa berbicara, mengeluarkan pisau lagi dan menyerbu. Berpikir Anda masih bisa seperti sebelumnya, mampu membunuh setiap pukulan. Anda harus bangun. Saat ini, Anda sudah lama ditembak sampai berlubang seperti saringan. Dikirim kembali ke gudang. Itu benar. Ini adalah Tarkov yang keras. Dengan apa dalam 7 langkah untuk memotong dengan cepat? Bot membuka api dengan cepat. Anda sudah lama terbaring di tanah. Begitulah kenyataannya yang kejam. Baiklah, setelah pelajaran ini, Anda melihat bahwa senjata ini berperilaku baik, jauhi bot. Akibatnya, peluru senjata habis. Tidak bisa memasukkan peluru. Anda melihat peluru di rompi dada, ada. Akibatnya ini adalah Tarkov yang keras. Peluru habis. Anda harus membongkar magazin, tekan peluru satu persatu. Itu sangat mengasyikkan. Tetapi di bawah cahaya, yang begitu terang, masih dipukul dengan keras, terluka dan berdarah, di banyak tempat. Dalam bahaya, saat ini Anda ingin mengeluarkan pistol suntik. Anda menemukan ini adalah Tarkov yang keras. Dari mana pistol suntik itu? Selain pendarahan hebat, Anda harus menggunakan obat hemostatik. Obat hemostatik, perawatan gipsum untuk beberapa patah tulang. Operasi besar untuk setiap bagian eksternal. Anda, yang selalu menjadi tikus yang berlari seumur hidup, hanya untuk menyembuhkan diri sendiri sudah membuat Anda berkeringat. Pada saat ini, Anda tampaknya benar-benar menjadi seorang dokter. Ya. Setelah Anda menyelesaikan semua perawatan, Anda pikir semuanya sudah berakhir. Padahal, tidak. Ini adalah Tarkov yang keras dalam pertempuran barusan. Setelah ditembus, kehilangan banyak cairan dan nutrisi, Anda menjadi sangat haus dan lapar. Sebagai tikus kecil di 3 ayunan, bagaimana mungkin Anda berpikir bahwa Anda telah membuang banyak makanan dan minuman yang paling tidak berguna? Sekarang, perlahan-lahan merenggut nyawa Anda. Setelah pelajaran ini, sekarang setiap putaran Anda akan membawa banyak makanan dan minuman. Terasa seperti tamasya. Hahaha. Enak. Setelah makan, terasa haus. Hey. Enak. Ya. Bisa makan dan minum. Sungguh hal yang indah. Baiklah. Selanjutnya, mari kita lakukan bisnis yang sebenarnya. Perburuan mobil. Perburuan mobil. Jika tidak ada bom nuklir untuk diekstraksi, sesuai ingatan,
Anda datang ke gedung administrasi lebih awal. Oh tidak, panti jompo. Menemukan peti besar. Saat Anda membayangkan emas merah dan emas. Sebenarnya tidak. Begitu peti terbuka, Anda bingung. Semua barang, di mana harganya? Semua yang Anda ambil, Anda bahkan tidak bisa membedakan mana yang berharga, mana yang tidak berharga. Baiklah, setelah mencari dengan keras, Anda pikir Anda mengambil sesuatu yang berharga, sebenarnya itu tidak berharga, yang berharga semuanya dibuang, hahaha. Terakhir, perburuan mobil. Yang terpenting adalah ekstraksi di Delta Force. Titik ekstraksi ditandai, namun, Tarkov hijau yang keras. Bahkan tidak punya peta, melihat banyak titik ekstraksi, tanpa petunjuk. Akibatnya, dia berkeliaran seperti lalat buta. Akhirnya tersesat, terakhir, tidak ada pilihan. Mencari pemimpin untuk membawamu, akibatnya, dia bunuh diri dengan cepat bersama musuh. Situasi menjadi kacau. Yang terpenting datang, ketahuilah di Delta Force. Tidak ada pesaing, yang penting ada rekan tim. Ketahuilah bahwa Tarkov sangat keras. Seperti kenyataan, tidak ada tanda, akan ada juga pesaing. Saat ini, Anda belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Situasi kacau. Tidak bisa membedakan musuh atau teman. Ambil dan tembak. Akibatnya, Anda bahkan tidak tahu Anda membunuh rekan tim Anda. Hasil operasinya adalah mengalir seperti air, membunuh dewa. Buddha yang membunuh Buddha,